menampilkan sisi lain keseharian dari Putri Mandalika di Kerajaan Tunjung Biru yang dipimpin seorang raja nan bijaksana, Raja Tonjang Beru, dengan Ratu Dewi Seranting. Hadirin, pada barisan depan, 3 orang pangeran dari kerajaan yang berbeda-beda melangkah tegap, percaya diri, gagah, dengan dilengkapi kehadiran para patih masing-masing. Mereka adalah pangeran dari Kerajaan Johor, Kerajaan Lipur, Kerajaan Pane, Kerajaan Kuripan, Kerajaan Daha, dan Kerajaan Beru. Datu Teruna senyum penuh pengharapan, yakin dengan impiannya mendapatkan hati Putri Mandalika. Pangeran Maliawang dari Kerajaan Lipur gagah dan percaya diri, sanggup meyakinkan Tuan Putri untuk mensejahterakan Kerajaan Tunjung Biru. Arya Johor rupawan dan perkasa, bangga akan pinangan yang ia akan peroleh dari sang putri baik hati, Putri Mandalika. Hadirin, wanita cantik, anggun dan bijaksana, kebanggaan rakyat dan sebuah kerajaan di selatan Pulau Lombok, Kerajaan Tunjung Biru, seorang putri yang membuat pangeran dari berbagai kerajaan besar terpana oleh pesonanya, Putri Mandalika. Putri Mandalika yang mempesona, terlihat tetap cantik meskipun hati gundah karena pinangan para pangeran. Ia tetap tersenyum di hadapan rakyatnya meski hatinya gelisah. Para pangeran pun selalu penasaran dengan setiap gerak-gerik sang putri. Mereka ingin tahu keseharian Putri Mandalika. Di tengah kegundahan sang putri, para dayang dan serinten selalu setia menemani dan sesekali mempersembahkan beberapa atraksi kesenian yang dimiliki oleh Kerajaan Tunjung Biru. Rekan Ria, engkau hanyut dengan suasana pada sore hari ini. Berdirilah wahai rekan Ria. Ya, luar biasa sekali rekan Ria. Pada sore hari ini di Karnaval Putri Mandalika, semua jelas mengisahkan tentang Putri Mandalika. Jadi kepada seluruh tamu undangan dan juga penonton, tidak ada bosan-bosannya untuk menyaksikan kembali atraksi dan penampilan dari masing-masing kecamatan, walaupun dengan tema yang sama tetapi tetap bersabar untuk terus menyaksikan sampai detik akhir acara. Betul sekali rekan Rai. Jadi walaupun ceritanya sama, tetapi pemainnya berbeda-beda. Berbeda-beda, cantiknya berbeda, pangerannya gagah-gagahnya juga berbeda. Jadi tidak akan membosankan tentunya untuk dilihat. Betul, benar sekali. Dan ditambah dengan tampilan fashion dari pakaiannya dan masing-masing kontingen itu luar biasa. Dan bisa dilihat juga Rai di sore hari ini kontingen Kecamatan Kopang juga tidak lupa menampilkan atraksi presnya seni bela diri. Aku cinta perdamaian.
bukan perpisahan. Bersatulah kalian semua, hidup rukun dan damai. Ingatlah kalian semua, pada tanggal 20 bulan ke-10 di setiap tahunnya, aku akan kembali bersama perdamaian. Iya. Wahai saudaraku, wahai masyarakat Lombok Tengah, wahai para pemimpinku, jangan jadikan perayaan Nyale sebagai perayaan yang tidak bermakna, tapi jadikan perayaan Nyale sebagai perayaan untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana sang putri merelakan dirinya agar rakyatnya damai dan sejahtera. Maka mari kita satukan barisan dalam Lombok Tengah yang terus berjaya, sehingga bisa membantu burung Garuda mengepakkan sayapnya setinggi-tingginya. Jangan tindas rakyat, jangan menari di atas penderitaan rakyat, tapi mari bergandengan tangan menjadikan Lombok Tengah menjadi soleh, solah, solo. Luar biasa, kita berikan aplaus yang meriah untuk persembahan performance dari kontingen Kecamatan Kopan. Luar biasa di akhir pesan sang putri tadi, Mandalika Sola Soleh Solo, seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Bupati Lombok Tengah dan juga Bapak Wakil Bupati Lombok Tengah. Tentunya di setiap kesempatannya, di setiap pidatonya yang disampaikan selalu menyampaikan Mandalika Sola Soleh Solo, menggambarkan di mana artinya Solah itu cantik, Lombok Tengah itu Solah cantik, kemudian Soleh itu religius, Lombok Tengah itu religius. Dan Solo itu tentunya bersatu, mengharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk bersatu. Dan terima kasih kami ucapkan untuk seluruh kerjasama dari tim pendukung untuk kontingen Kecamatan Kopang. Selanjutnya kami persilakan untuk melakukan atraksi sembari berjalan. Dan sembari berjalan, tak lupa juga kami ingatkan kepada adik-adik melambaikan tangannya kepada tamu kehormatan kita yang sudah berada di panggung kehormatan. Sekali lagi kami ingatkan di sana sudah ada Wakil Bupati Lombok Tengah, juga ada anggota Forkopimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah, juga ada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Tengah, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Tengah, dan satu lagi tamu spesial, yakni Duta Besar dari Venezuela. Sayangnya saya nggak bisa bahasa Venezuela. Baik, masih dengan iring-iringan kontingen dari Kecamatan Kopan. Silahkan ditabuh nada. dan seperti biasa musik gendang balai akan melakukan atraksi di depan panggung kehormatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam bermain. Selanjutnya berjalan untuk atraksi sembari berjalan. Silakan adik-adik semuanya, silakan dilanjutkan atraksinya sembari berjalan menuju finish. Dan Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, kontingen dari Kecamatan Kopang sudah berlalu dan bersiap-siap berikutnya penampilan dari kontingen Kecamatan
Batu